Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Apotik Sentosa berbasis website. Pertama-tama, perkenalkan, saya Asyiwardani sebagai ketua kelompok. Saya Foni Mulyani sebagai anggota. Saya Alex Daniel Sibagiriang sebagai anggota. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Apotik merupakan tempat pelayanan kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan penyaluran obat. Namun, banyak apotik masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data, transaksi, dan stok obat. Sistem manual ini rawan kesalahan, lambat, dan menyulitkan pelaporan secara real-time. Solusinya adalah sistem informasi berbasis komputer yang mampu mengelola semua proses bisnis secara terintegrasi dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem informasi apotik berbasis website yang mampu membantu pengelolaan data obat, transaksi, dan pelaporan secara efektif. Kemudian tujuan masalah dari penelitian ini adalah mempermudah login pengguna sesuai perannya, mengelola data obat secara efisien, memfasilitasi transaksi penjualan obat, menyediakan laporan bagi administrator dan owner secara otomatis. Kemudian ada metode pembahasan. Makalah ini menggunakan pendekatan metode DevOps, yaitu integrasi antara tim pengembang dan operasional melalui siklus berkelanjutan. Plan, develop, test, release, deploy, operate, dan monitor. Setiap tahap dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi sistem secara menyeluruh. Kemudian ada metode pembahasan. Makalah akan disusun dalam 5 bab, yaitu bab 1 isinya pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan metode. Kemudian bab 2 landasan teori yang isinya adalah teori sistem informasi, DevOps, UML, dan sebagainya. Di bab 3 adalah metodologi penelitian yang isinya adalah pengumpulan data dan perancangan sistem. Kemudian di bab 4 ada analisis hasil dan implementasi sistem, dan yang terakhir bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian bab 2 landasan teori. Pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara perangkat keras, lunak, manusia, prosedur, dan database yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Fungsinya dalam apotik adalah mengelola data transaksi dan stok obat, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi layanan dan akurasi data, jenis sistem informasi di apotik, sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen. Kemudian pengertian DevOps, metode DevOps. DevOps adalah pendekatan integratif antara pengembangan dan operasional sistem. Manfaat DevOps dalam pengembangan sistem apotik yaitu pengembangan cepat dan kolaboratif, deteksi kesalahan lebih awal, rilis sistem yang stabil dan minim resiko, kemudian monitoring performa secara berkelanjutan untuk perbaikan sistem. Selanjutnya, mengapa pentingnya sistem informasi apotik? Tanpa sistem informasi, pencatatan stok dan transaksi seringkali tidak akurat dan memakan waktu. Dengan sistem informasi, efisiensi pelayanan meningkat, laporan keuangan dan stok lebih akurat, dapat memantau tren penjualan dan kebutuhan pelanggan, kolaborasi dengan pemasok menjadi lebih lancar. Kemudian ada perbandingan ASI lama dan ASI baru. Jika sistem lama atau manual, pencatatan transaksi dilakukan di buku tulis. Laporan penjualan disusun secara terpisah dan manual. Pelanggan harus datang langsung ke apotek untuk menanyakan ketersediaan obat, dan rentan terjadi kesalahan pencatatan dan sulit diawasi secara real-time. Sedangkan sistem informasi apotek berbasis website atau ASI baru, transaksi dicatat langsung dalam sistem oleh admin atau kasir. Laporan stok dan penjualan otomatis dapat diakses oleh owner. Pelanggan dapat melihat ketersediaan obat dan bertanya melalui platform online, meningkatkan efisiensi, akurat, dan transparansi dalam operasional apotik. Kemudian ada teknologi pendukung sistem. Yang pertama, website sebagai media utama pengelolaan sistem. UML untuk memodelkan sistem secara visual, Start UML dan Plan UML, alat bantu pemodelan sistem, exam server lokal pengembangan. Kemudian ada PHP, yaitu bahasa pemrograman server-side. Kemudian Sublime Text, editor kode ringan dan cepat. Kemudian ada Canva untuk mendesain tampilan atau presentasi visual.
diagram UML yang digunakan. Yang pertama ada use case diagram, menggambarkan interaksi aktor dan sistem. Aktor menspesifikasi himpunan peran pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case diagram. Include menspesifikasi bahwa use case sumber secara eksplisit. Association menghubungkan setiap objek. Sistem menspesifikasi paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case mendeskripsi dari urutan-urutan yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi aktor. Yang kedua ada activity diagram, yaitu alur aktivitas sistem. Yang pertama ada initial state, digunakan untuk memulai aktivitas yang dilakukan di dalam activity diagram. Yang kedua ada final state, digunakan untuk mengakhiri aktivitas yang dilakukan di dalam activity diagram. Selanjutnya ada activity, memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Control flow digunakan untuk menghubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Selanjutnya ada kelas diagram, yaitu struktur kelas dan relasinya. Entitas, jenis entitas dapat berupa suatu elemen lingkungan, sumber daya, atau transaksi yang fieldnya dipergunakan dalam aplikasi program. Relasi menunjukkan nama relasi antar satu entitas dengan entitas lainnya. Atribut adalah karakteristik dari sebuah entitas. Garis relasi menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar entitas. Entitas lemah, entitas yang kemunculannya tergantung dari entitas lain yang lebih kuat. Yang selanjutnya ada sequence diagram, yaitu urutan proses antar objek. Aktor menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Entity class menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Boundary class menggambarkan sebuah gambaran dari frame. Control class menggambarkan penghubung antar boundary dengan table. A focus of control and a lifeline menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message. A message menggambarkan pengiriman pesan. Yang selanjutnya ada deployment diagram, yaitu penempatan sistem pada infrastruktur. Yang pertama ada package, mengelompokkan elemen-elemen model terkait. Selanjutnya objek representasi dari sebuah instance kelas. Node representasi fisik dari sumber daya komputasi. Komponen bagian modular dari sistem. Node instance spesifik dari sebuah node. Komponen instance spesifik dari sebuah komponen. Interface 2 definisi dari sekumpulan operasi yang dapat dilakukan oleh komponen atau kelas. Interface definisi dari sekumpulan operasi yang dapat dilakukan oleh komponen atau kelas. Communication representasi dari jalur komunikasi antar node. Inheritance menunjukkan hubungan pewarisan antara kelas atau komponen. One-way dependency menunjukkan bahwa satu elemen bergantung pada elemen lain. Two-way dependency menunjukkan bahwa dua elemen saling bergantung satu sama lain. Binary association menunjukkan hubungan antara dua kelas atau objek. Data flow menunjukkan aliran data antar komponen. Simple, simbol sederhana yang mungkin digunakan untuk berbagai jenis hubungan. Bulking, pola konkurensi di mana objek menolak untuk melakukan tindakan jika tidak dalam keadaan yang tepat. Asynchronous menunjukkan komunikasi asinkron antara komponen. Class relationship menunjukkan hubungan antar kelas-kelas, misalnya asosiasi, agresi, komposisi. Note, anotasi atau komentar yang ditambahkan ke diagram. Constraint itu batasan atau aturan yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen dalam diagram. Bab 3.
metode pengumpulan data. 3 metode utama. Yang pertama ada observasi, mengamati langsung transaksi pengelolaan obat. Kedua, wawancara dengan owner, kasir, dan admin untuk kebutuhan sistem. Yang ketiga ada studi pustaka, literatur, dan jurnal untuk teori pendukung sistem. Metode perancangan, siklus metode DevOps meliputi yang pertama ada plan, perencanaan sistem. Yang kedua ada kode, penulisan program. Yang ketiga ada build, penyusunan sistem. Yang keempat ada tes, pengujian sistem. Yang kelima ada release, persiapan peluncuran. Yang keenam ada deploy, implementasi ke server. Yang ketujuh ada operate, penggunaan oleh user. Yang kedelapan ada monitor, pemantauan dan perbaikan sistem. Kebutuhan sistem terbagi jadi dua, fungsional dan non-fungsional. Fungsional ada login multi, peran, yaitu ada owner, admin, dan kasir. CRUD data obat, transaksi penjualan, pembuatan laporan otomatis. Yang non-fungsional ada sistem aman dan transkripsi, akses 24/7, tampilan user friendly. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami adalah yang pertama, sistem manual di Apotek Sentosa memiliki banyak kekurangan seperti proses lambat, rawan kesalahan, dan kesulitan pelaporan. Yang kedua, perancangan sistem informasi apotek berbasis website bertujuan untuk mengatasi kendala tersebut dengan memberikan kemudahan dalam pengelolaan data obat, transaksi, dan pelaporan. Yang ketiga, metode DevOps digunakan untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan efisien, kolaboratif, dan berkesinambungan. Kemudian, hasil dari analisis dan perancangan menunjukkan bahwa sistem baru mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kualitas layanan kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir, dengan penerapan sistem ini, Apotek Sentosa dapat bertransformasi menjadi apotek poceh yang responsif dan terintegrasi. Baiklah, sampai sini saja presentasi kami. Apabila ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.